Halo bro semuanya, video saya kali ini tentang tutorial pemasangan transmisi atau gearbox dari Yamaha R15V2. Langsung aja. Pertama kita pasang ring pengunci atau speed dari stud coupling. Teraba sisi yang bagian tajam itu mengarah ke sisi luar, yang tumpul dia ada di dalam sebagai penahan dari seal ya. Menggunakan tang spi ya teman-teman, dirasa udah klik dan berada dalam alurnya, berarti sudah. Kita balikin crankcase-nya, ini kita di crankcase sebelah kiri ya. Tangan saya ada gear secondary, kita lumasin dulu dengan oli, kemudian masukin, kita mulai rakit nih ya, drive gear ya, gear penggerak. Dia fungsinya itu untuk bergerak kiri kanan. Nah, itu dan dia penggerak, sebagai penggerak. Kalau yang dua di tengah-tengah itu adalah gear diam ya, dia hanya berputar di tempat, tidak bergerak kiri kanan. Paling ujung ada gear besar, ini posisinya seperti itu ya, masukin. Terus ada plat tebal. Nah, plat tebal itu nanti berada di, dia mengarah ke gear rantai depan. Setelah itu kita balik ya. Nah, jari saya yang satunya untuk menahan ring agar tidak jatuh. Kita lumasin lagi pakai oli, terus masukin drive gear atau gear pengantarnya ya. Setelah itu kita masukin, ada bushing dalamnya. Ada bushing. Setelah masuk ada gear besar ya di luar. Nah, terus ada ring tipis ya, ring tipisnya paling luar seperti itu. Setelah itu kita satukan dengan gigi primer ya. Gear primer kita satukan seperti ini ya. Dan jari tengah saya, jari telunjuk kiri saya sebelah kiri itu akan menahan ring agar tidak jatuh, sambil sebagai navigator juga untuk biar pas masuknya, posisinya pada lubangnya masing-masing ya. Dirasa aja, feeling, dan jangan dilakukan pemukulan dengan palu atau dipaksa ya, harus pakai perasaan sampai dirasa sudah masuk, sambil diputar-putar juga ya, sambil diputar-putar dirasakan sudah betul-betul masuk. Setelah sudah masuk, kita ambil garpu transmisi yang ada tulisannya L, karena kita memasang di crankcase kiri. Kita ambil yang huruf L, itu bahasa Inggrisnya left, berarti sisi kiri ya. Ya, dia paling bawah dekat sama crankcase kiri. Kita masukkan di tengah-tengah, pas di gear ini ya, gear pengantar, gigi pengantar yang bisa bergerak kiri dan kanan. Ini agak susah, untuk harus diangkat sedikit, tetapi diangkat gigi pengantarnya ya, jangan diangkat asnya. Harus pakai oben kecil ya, oben kecil. Diangkat sedikit agar bisa dimasukkan garpu transmisi. Garpu ini kalau sudah mengalami keausan akan susah serat masuk gigi. Nah, ini yang kedua, ambil yang tulisannya C. Nah, tulisannya menghadap ke atas ya, dan dimasukin ke gear primer.
di gigi pengantarnya, tengah-tengah. Tulisan C itu artinya sentral ya, artinya di tengah-tengah. Nah, terakhirnya ada tulisan R. R itu right ya, sisi kanan ya. Ya, dia paling atas adanya di gear secondary. Nah, kalau semua sudah masuk, kita kasih ruang untuk masukkan botol transmisinya. Sebelum itu kita lumasin dulu botol transmisinya pakai oli ya, di alur-alurnya dia, agar tidak terjadi slack. Karena kalau slack atau aus ya, itu akan susah saat perpindahan transmisinya. Jadi semua harus dilumasi sebelum dipasang. Sudah cukup dilumasi. Nah, terus di bagian bearingnya juga kita lumasi juga dengan oli. Setelah cukup, kita bisa mengaplikasikannya ke crankcase. Setelah masuk ke crankcase, kita sudah bisa masukkan tonjolan dari garpu ke alur-alur yang ada di botol transmisi itu menggunakan obeng kecil ya. Masukin semua. Setelah udah masuk, sekarang kita bisa masukkan as atau pen untuk penahan garpu transmisi. Nah, di situ ada fair kecil ya, kita pasang, dikasih grease ya, biar saat pemasangannya fair atau springnya tidak jatuh. Terus pelan-pelan sambil dirasakan aja ya, feeling aja, jangan dipukul, diputar-putar saja sambil di feeling aja, dirasain. Menggunakan kain karena setelah pelumasan agak licin ya. Pen atau as ini dia licin karena sebagai tumpuan dari garpu untuk bergeser kiri dan kanan. Kalau posisi seperti ini dia bergesernya atas dan bawah ya. Nah, setelah kalau udah terasa masuk sampai terbenam di dalam lubangnya, dan fairnya harus dipastikan tetap aman di dalam pennya atau asnya, jangan jatuh. Nah, terus kita putar-putar, rasakan perpindahan transmisinya. Jika dirasa sudah semua sudah pada posisinya masing-masing, kita bisa persiapkan bagian balancer. Kita lumasin dulu nanti. Nah, kita harus pastikan lagi ya, ditekan ke bawah sampai benar-benar nemplok di dudukannya masing-masing atau lubangnya masing-masing. Harus benar-benar pas. Kita rasakan perpindahan transmisinya. Dirasa cukup aman. Harus lancar ya perpindahan giginya. Ya. Sekarang kita lumasin dulu balancer, bearing balancer. Lumasin dulu. Nah, balancer ini seandainya kalau bermasalah, itu motor akan getar ya. Getar. Bunyinya seperti helikopter. Kita harus cek semua seperti bearing, kruk as, bearing balancer itu harus benar-benar masih bagus ya. Setelah sudah dipasang balancer, nah terakhir ada satu fair kecil. Yang tadi kita pasang itu di sisi bawah. Nah, sekarang di sisi atasnya ada fair kecil. Udah dipasang, kita lap. Harus dibersihkan sisa oli dari crankcase ini sebelum kita melakukan
eh, lem, agar lemnya bisa bisa sempurna ya saat kita pasang crankcase kanannya. Kita lemnya harus tipis-tipis aja ya, tidak boleh terlalu tebal, sebab kalau terlalu tebal akan berisiko saat dia lubernya ke dalam crankcase. Kalau keluar crankcase kita masih bisa bersihkan, tapi kalau ke dalam crankcase bahaya, kalau sampai dia akan jatuh ke dalam jalur oli dan bisa bikin tersumbat jalur-jalur oli, dan itu fatal. Sebaiknya tipis-tipis aja. Saya pakai tribon yang high temp. Nah, bisa kedua sisinya ya, sisi satu dan sisi crankcase kiri dan sisi crankcase kanan dikasih tipis-tipis aja lemnya. Rasa sudah merata, kita sudah bisa melakukan penutupan crankcase-nya. Dicek, double check semua aman, sudah dalam posisinya masing-masing, kita sudah bisa menutupnya. Pelan-pelan kita masukin, semua harus sejajar ya, sejajar sampai masuk. Terus kita press dia sampai benar-benar rapat. Kita cek semua sekeliling, kalau sudah rapat baru kita pasang. Ada 2 baut yang dekat sama blok ya, dudukan blok. 2 baut itu kita pasang duluan. Setelah pasang 2 baut itu, tapi jangan dulu dikencangkan, asal diputar aja biasa ya, tapi jangan dulu dikencangkan, sebagai penahan aja. Terus kita balik crankcase nya, dibalik. Nah, posisinya seperti itu, dan masukkan. Ada 4 baut panjang, 4 baut panjang kita masukkan. Ada 4 baut panjang, ada 3 di dekat gir rantai depan, ya di dekat gir rantai depan ya. Nah itu 1, 2, 3 dan 1 di bawah. Nah itu ada 4 baut itu panjang. Sudah itu ada 2 baut daerah tengah-tengah di blok magnet, dan yang lain, baut yang lainnya di sisi pinggiran ya. Ini 2 baut depan ini agak susah masuknya karena crankcase nya terkena benturan ya, tapi bukan oblak apa dol, tidak, cuma susah seret masuknya karena bekas kena benturan. Tapi aman kok, kita bisa dibantu melalui lewat kunci nanti pakai T8. Saat di kancingnya silangnya, posisi kancingnya silang, jangan berurutan.
dikancing secara acak dan silang ya, sampai semuanya terkancing rapat. Ingat kancingnya dirasa-rasa ya, jangan terlalu kencang juga karena bisa dol. Saat menggunakan kunci T seperti ini, terkadang kita tidak terasa kalau baut yang kita kancing sudah terlalu kencang. Kita lap, setelah dilakukan pengencangan pada baut, kita lap sisa-sisa lem tribon yang luber keluar ya, biar bersih, agar nanti tidak terlihat seperti sambungan yang tidak rapi ya. Jadi langsung dilap selagi dia masih basah ya, masih bisa dilap. Setelah dilap, kalau udah bersih baru kita balik posisinya untuk mengancing dua baut yang dekat blok itu, yang pada awal kita masukin, nanti akan kita kencangkan. Jadi simple, cuma segini aja. Terima kasih sudah menonton.